Wah, ini Bu bagaimana nih Bu? Udah mau subuh nih. Gak ada apa-apa nih. Gimana nih? Oh, nih ntar Mama sayapin ya. Waduh, gawat teman. Aku bangun kesiangan nih. Moga saja masih sempat sahur. Kalau enggak, bisa-bisa aku nggak kuat nih puasa seharian penuh. Waduh, gimana nih, Mah? Airnya nggak ada. Ya udah masak dulu. Apa-apa berasa lama deh jadinya. Nah, udah nih. Cepetlah. Yuk, buruan sahur yuk, cepet. Ya, sudah. Maaf ya. Ya, udah azan subuh. Doakan aku kuat puasa ya teman. Loh, ngapain aja di sini ya? Kamu kenapa? Aku mau makan sahur nih. Laper. Sama aku juga nggak makan sahur. Kesiangan telat. Aku pengen main tapi badanku lemes nih. Tapi tanggungnya kita tahan aja ya. Wah, ternyata si Aji juga nggak sempet sahur teman. Hihi. Tapi tetap aja aku iri sama mereka yang bisa main puasa-puasa gini. Tar dulu ya. Kalian ikut main yuk sama kita. Enggak ah, lapar. Namanya juga puasa. Kan aku gak sahur. Sama aku juga gak sahur nih. Yuk kita latihan merawis yuk. Yuk. Pak, ini udah waktunya latihan merawis nih. Oh iya kalian ikut aja latihan merawis yuk. Enggak ah, ntar capek lagi. Latihannya nggak capek kok. Benar, nggak capek. Benar. Iya deh, aku percaya kok sama kalian. Ini baru namanya musik. Asik. Alat musik ini dinamakan marawis. Kalau istilah kerennya sih band tepuk. Marawis terdiri dari kumpulan alat musik pukul dari Timur Tengah dan Betawi. Ada marawis, dumbuk batu, dumbuk pinggang, hajir, dan simbal yang biasanya dimainkan minimal oleh 10 orang. Musik marawis dikenal memiliki unsur agama Islam yang kental. Ini bisa kita lihat dari syair lagu yang dibawakan, teman. Kebanyakan lagunya merupakan pujian kepada Allah. Kalau di desaku, marawis sering disatukan dengan alat musik rebana. Berbeda sih, tapi tinggal mengikuti ketukannya saja kok. Seru kan? Hihi. Eits, ada rebana nganggur tuh. Aku pinjam dulu ah. Aja nih, gak bisa lihat orang senang. Kalau mau ikutan main rebana, tunggu giliran dong. Ini kenapa mainnya berebutan gini? Kami pengen main. Dari sini ada pabriknya terbikinin. Tapi sekarang kita main dulu. Udah yuk. Untung aja ada Mang Takin, pelatih marawis desa kami yang sangat baik, teman. Iya deh, Mang. Kami nurut kok. Rebana, lapar nih. Tunggu dulu bentar juga. Udah mau buka. Nih tahan, dia juga puasa. Dari tadi aku juga lapar nih, tapi sayang ditahan nih. Aji jangan mengeluh lapar terus dong. Nanti puasanya nggak berkah loh. Peru, ini anak-anak tolong dibikin rebana. Oleh, iya. Ya udah, saya pamit dulu aja Pak Heru ya. Oh, ya. Ya udah ya. Ya. Yuk.
Teman, pembuatan rebana ini berada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, Pak Heru ini adalah pemiliknya, teman. Usaha ini awalnya adalah milik orang tua beliau yang telah didirikan tahun 1965 dan kemudian diteruskan oleh Pak Heru hingga sekarang ini. Ini dia nih, tahap pertama pembuatan rebana, teman. Dimulai dari kayu gelondongan yang dibentuk menjadi bulatan seperti ini. Udah beres Pohan ini? Sudah. Kita ke mesin hutan yuk, lihat cara pembuatannya. Ayo. Nah, saatnya membuat bulatan kayu ini ke bagian bubut atau pahat supaya dibentuk menjadi rebana yang diinginkan. Perhatikan caranya ya. Proses pembubutan ini menggunakan mesin dengan cara menjepit kayu. Kalau sudah pas berada di tempatnya, mesin dinyalakan dan kayu berputar. Tinggal dipahat deh. Hihi. Pemahatannya sesuai bentuk yang diinginkan ya. Diapain lagi Pak? Ini, Pak. Kan diamplas sana. Proses amplas berguna untuk meratakan dan menghaluskan permukaan rangka rebana supaya mudah diwarnai nanti. Dengan dibantu 30 orang karyawannya, setiap bulan Pak Heru bisa menghasilkan ratusan rebana, teman. Gak heran deh, keuntungan hasil penjualannya bisa mencapai 90 juta rupiah. Wah, Pak Heru hebat sekali ya, teman. Nah, udah cukup, coba matiin Ji. Nah, ini habis begini, ini udah rapi. Habis gini kita dempul nih ya. Ya. Ya, sana. Ayo Aji, dempul semua ya. Jangan sampai ada yang terlewat supaya bentuk rebananya jadi bagus. Kemudian jemur kerangka rebana di panas matahari agar hasil dempulnya kering. Kerangka rebana yang sudah kering selanjutnya dipasangi kulit. Nah, ya ini tolong dikulitin ya, biar anak-anak pada lihat. Kata Pak Heru, untuk memasang kulit pada rebana gak boleh sembarangan loh teman. Kita harus menggunakan alat khusus bernama wangkisan. Begini nih cara memasangnya. Taruh rangka rebana di atas, lalu jepit kulitnya dan dikencangkan dari bagian bawah sampai kekencangannya cukup. Nah, balikin. Nah, balikin. Nah, balikin. Pastikan kulit terpasang dengan kencang ya, supaya suara yang dihasilkan juga bagus, alias nggak sember. Eits, prosesnya belum selesai teman. Rebana ini masih harus kita hiasi lagi loh. Karena bosan dengan model rebana yang itu-itu saja, maka pada tahun 2007 Pak Heru mulai membuat rebana dengan hiasan lukis motif batik. Bagi pengusaha seperti Pak Heru, sangat penting loh untuk selalu memperbarui model rebana agar dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rebana lainnya. Sebelum dilukis, permukaan rebana ini terlebih dahulu dilapisi lapisan berwarna emas ya. Pak, saya boleh coba nggambar rebana ini, Pak? Ya, silakan coba dibimbing, Pak. Lukis rebana dengan tinta hitam. Jangan lupa ya teman, motif lukisannya harus batik. Seperti punyaku ini nih. Gimana teman? Aku canggih kan? Yo, itu sekarang udah beres itunya. Sekarang kita diwarnain ya. Selanjutnya, warnai rebana dengan cat minyak. Hati-hati ya, jangan sampai catnya meluas dari gambar alias meleber. Nanti Pak Heru bisa rugi loh. Pak, kalau sudah dilukis ini diapain lagi, Pak? Di finishing biar mengkilat. Kita lihat yang udah jadi yuk. Hore! Pak Heru mengajak kami melihat rebana-rebana buatannya, teman. Wow,
rebana dan marawis buatan Pak Heru keren-keren ya. Tidak hanya rebana dan marawis, Pak Heru juga membuat vas bunga loh. Biasanya rebana ini dijual Pak Heru dengan harga mulai dari 650.000 hingga 1,5 juta rupiah per setnya. Sedangkan marawis dijual mulai dari 1,6 juta hingga 3 juta rupiah per setnya. Pemesanan rebana dan marawis Pak Heru sebagian besar dari kelompok marawis atau dari kelompok pengajian, teman. Ya, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, rezeki emang gak kemana deh, teman. Kita sembuh yuk. Ayo, yuk. Wah, kayaknya asik nih kalau kami punya rebana dan angklung. Coba lihat Kang, angklung digabungin dengan rebana bagus nih. Boleh aku minta satu? Boleh, tapi kalian harus belajar cara bikinnya, mau? Ya. Ya. Kita lihat yuk cara bikinnya. Benar-benar hari keberuntungan kami nih, teman. Selama ini kami hanya tahu kalau angklung adalah alat musik bambu khas daerah Jawa Barat. Kali ini kami bisa langsung mengetahui cara pembuatan alat musik ini. Kenalkan teman, ini Kang Indra, pemilik usaha pembuatan angklung. Angklung-angklung ini diproduksi di Dusun Ciwahangan, Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya, Kang Indra menggugah foto angklung di internet. Ternyata, sambutan besar didapat dari negara tetangga Malaysia. Ini terbukti dari sebagian besar sekolah di Malaysia memasukkan kesenian angklung ke dalam mata pelajaran. Sebagai warga negara Indonesia, Kang Indra berpikir bagaimana cara melestarikan angklung yang merupakan kesenian asli Indonesia. Makanya, Kang Indra memutuskan mendirikan usaha pembuatan angklung ini. Nah, sebelum membuat angklung, kita pilih bambunya. Bambunya ada 2 jenis. Yang satu itu bambu putih atau bambu tali, bambu hitam sama bambu ulung. Gitu. Angklung dibuat dari bambu. Sebelum dibuat, angklung bambu-bambu ini harus disimpan dulu selama 6 bulan. Tujuannya supaya bambu benar-benar kering. Setelah itu, barulah bambu dapat dibuat angklung. Potong bambu sesuai ukuran angklung yang akan dibuat ya. Nah, bagian yang pertama akan kita buat adalah kaki angklung. Bambu-bambu ini diperoleh dari setiap daerah di Jawa Barat. Setiap bulannya, Kang Indra menghabiskan hingga 3.000 potong bambu untuk memenuhi pesanan angklung. Wih, banyak banget ya teman. Nah, ini kaki angklungnya udah jadi nih. Untuk tahap selanjutnya, kita bikin suara buat angklungnya. Yuk kita lihat sana yuk. Yuk. Kalau kaki sudah terbentuk, angklung ini dibentuk sesuai dengan nada yang mau dibuat. Proses ini nih teman, yang menentukan nada-nada dari angklung. Nih, perhatiin ya. Caranya dengan membelah bambu seperempat, sehingga ada bolongan untuk resonansi suaranya. Dibersihkan dulu bagian dalamnya ya teman, untuk mengetes suaranya nanti. Kita coba. Untuk nada lebih rendah, bagian bambu yang panjang ini diserut. Sedangkan untuk nada yang lebih tinggi, serut yang bagian atasnya. Kalau mau coba nadanya sudah dapat atau belum, tinggal diketokkan ke bidang keras saja bambunya teman. Membuat nada angklung ini gampang-gampang susah loh. Kang Indra sih sudah ahli. Jadinya feeling menentukan nadanya juga tepat. Hasil penjualan angklung buatan Kang Indra yang dibantu oleh 30 karyawannya bisa meraup keuntungan hingga 40 juta rupiah setiap bulannya. Nah, sekiranya udah pas, selanjutnya kita bersihin angklungnya. Sebelah sana, yuk. Eits, jangan salah. Bukan hanya aku saja yang boleh mandi. Angklung-angklung ini juga harus mandi loh. Setelah proses pembuatan nada, angklung-angklung ini dicuci terlebih dahulu pakai air dicampur pasir.
Pasir di sini berfungsi sama dengan amplas teman, supaya permukaan bambu bersih dan halus. Nah, cara bersihinnya bisa pakai pasir, atau juga bisa pakai amplas. Wah, udah capek, lapar lagi. Udah, ini kan lagi puasa. Bentar lagi juga buka kok. Kamu manglung melulu dari tadi, tahan aja. Nah, kalau udah bersih, nanti ini dijemur. Habis itu kita bikin gambar di sini. Enggak, aku mau di sini aja. Capek, lapar lagi. Ya udah, kamu tunggu di sini aja ya. Ya. Yuk. Yuk. Nah, ini cara ngegambar di angklung, dihias biar bagus. Jadi tidak hanya suaranya aja yang merdu. Kamu mau coba? Mau. Pembuat angklung di Jawa Barat banyak sekali loh teman. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat Kang Indra untuk selalu menciptakan model dan bentuk unik agar pembeli selalu mencari angklung buatannya. Nah, salah satu caranya dengan membuat hiasan pola batik seperti ini teman. Menggambar pola batik ini menggunakan kawat neklin atau kawat nikelin teman. Energi panas dari kawat nikelin inilah yang menghasilkan gambar. Gimana gambarku? Keren kan? Udah selesai nih teman, tinggal merakit angklung deh. Mulai dari kaki, badan, sama rumahnya. Wah, udah jadi nih, suaranya bagus. Nih Kang, udah. Nah, kalau sudah jadi, proses selanjutnya ini nanti diikat biar rapi. Terus divernis biar mengkilat. Jadinya nanti seperti itu. Kita lihat hasilnya di sana. Yuk. Kang Indra biasa menjual angklungnya mulai dari Rp80.000 per buah untuk satu nada dan Rp2,5 juta untuk satu set dengan nada lengkap. Nah, karena kamu udah bantuin, saya kasih angklung kenang-kenangan buat kamu. Makasih ya Kang. Udah selesai belum? Udah yuk, aku lapar. Ayo kita pamitan dulu yuk. Ayo. Makasih ya Kang. Makasih ya Kang. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan emang bulan penuh berkah ya teman. Buah kesabaran berpuasa hari ini terbayar teman. Selain dapat rebana dan angklung, kami tentunya juga dapat ilmu bagaimana cara membuat alat-alat musik ini. Gara-gara nggak sahur. Kamu ngeluh dari tadi ini yang aku dapat gara-gara nggak sahur. Sahur. Kamu sahur. Bentar. Saya bilang yang tadi nggak sahur, yang sahur. Gara-gara nggak sahur. Lagi. Gara-gara nggak sahur. Lagi. Gara-gara nggak sahur. Yuda, je kunt erg vervelend, hè? Nou, ik zal jou vervelen, hè? Nou, ik zal jou veranderen in een kipvorm. Haha, opgepast, hè? Waktunya sahur nih.
Ini dia nih cara efektif untuk bangunin orang-orang untuk sahur. Bagaimana ideku teman? Asik kan? Selain aku dan Aji tidak kesiangan sahur lagi, teman-teman kami semua di desa ini juga tidak kesiangan dong. Kesabaran pasti membawa berkah.